yang akan menyampaikan sedikit ilmu ya untuk teman-teman di sini mengenai personal branding dan pengelolaan SDM. Silakan Pak Joni, waktu dan tempat kita persilakan. Oke, terima kasih. Oh, ini kayaknya lain rasanya. Biasanya saya online. Sekarang offline ini rasanya audiennya agak berbeda ya. Jadi pertama saya mulai dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi juga tadi apa tadi? Mitra Tako. Sebelumnya ini saya lihat ada klub 3S katanya. Biasanya kita dengan nama Kopdar. Jadi untuk perdana kayaknya ini klub 3S. Dan saya diminta untuk pembicara malah yang pertama ya di 3S ya. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya nama aslinya memang JMW. Itu nama asli saya, kepanjangannya Joni Melviwandi. Itu saya. Saya berasal dari Kota Solok. Saya asli orang Minang. Dan tadi kami dari Solok jam 3 subuh. Ya, kami berangkat ke Padang dulu. Terima kasih Tako yang sudah mempercayakan kami, karena ini biasanya saya bicara secara online atau Anda mungkin teman-teman semua ada melihat saya di YouTube ya, di JNW Interior YouTube. Kita membahas biasanya tutorial-tutorial masalah interior. Jadi saya asli dari Solo dan kami tadi saya bicarakan kami berangkat jam 3 subuh, tiba di Padang jam 7, berangkat di sini sampai jam 12. Alhamdulillah bertemu dengan teman-teman dari rekan semua yang biasanya saya sebut dun sana ya. Jadi suasana di sini baru juga saya alami ya. Dan saya asli Solo, orang Minang. Dan basic saya ini adalah teknik sipil. Dan ini saya dalami ini baru dari 2016. Saya baru dari 2016 untuk masalah HPL. Dan saya tahu apa itu HPL justru di 2016 juga. Sebelumnya saya memang hidup dari perabot. Mungkin Bapak ini tahu Kamang, yang Minang, asal ayah saya dari Kamang Bukit Tinggi. Saya hidup juga dari perabot, dari kayu justru, bukan dari HPL. Awalnya saya tidak tahu, saya tidak mau juga melanjutkan apa profesi ayah saya. Tetapi akhirnya ya gimana lagi, karena saya sebelumnya sempat menjadi kontraktor, tapi mungkin dunia kontraktor tidak cocok, maka saya beralih ke sini. Oke, saya dapat mau pembahasan ini personal branding sama pengelolaan SDM. Jadi kayaknya ini agak sedikit panjang kita membahasnya. Kayaknya kita mulai aja ya. Mulai ya Pak ya. Personal branding. Ini personal branding ini bisa kita artikan seperti seni atau perspektif orang memandang diri kita. Dengan kata lain, bagaimana cara pandang orang terhadap kita ya. Ini kita sangkutkan dengan interior kita nantinya. Tapi harus diingat juga persepsi orang lain itu bisa berbeda-beda. Ada yang positif, negatif, dan itu tidak bisa kita kontrol. Dan persepsi yang positif dan bagus itu gunanya personal branding itu. Oke, next. Dan personal branding itu merupakan kombinasi unik antara keterampilan dan pengalaman. Jadi keterampilan itu kita tidak hanya sekedar dapat cepat ya. Dan pengalaman tentu dari keterampilan dulu kita laksanakan dan sudah kita lakukan apa saja baru kita mendapat pengalaman. Untuk membantu mengasuh tahu ke orang lain siapakah kita, kemampuan apa yang kita miliki. Di sanalah kita harus mempersonalkan branding kita dan perspektif orang terhadap kita. Apa persepsi orang terhadap kita? Tentu kalau kita bergerak di desain interior, seperti saya di sana, saya baru dari 2016 justru itu saya mulai dengan perabot yang dilakukan oleh ayah saya. Justru di 2018 saya mulai mengenal HPL dan tahu cara membuat perabotan melalui HPL. Itu justru saya memulainya, saya belajar dari tukang yang saya sewa atau yang saya gaji. Dan terhadap konsumen ada nilai plusnya. Nilai plus yang saya maksud seperti memberi garansi atau berupa apa itu nanti kita bisa
memberikan personal branding kita untuk para konsumen, dan seperti bonus-bonus juga bisa nanti memberikan kepercayaan orang, cara pandang orang terhadap kita ya. Next Pak. Personal branding itu merupakan suatu proses, bukan hasil akhir ya. Kita memprosesnya dulu, bukan merupakan hasil akhir. Mewujudkannya atau bahkan untuk mempertahankannya kita harus mengejar terus kepercayaan. Jadi kepercayaan konsumen harus kita jaga. Dan konsumen, saya memiliki dua cara untuk mempertahankan kepercayaan mereka. Satu, buat identitas yang bikin kita berbeda. Apa yang bikin kita berbeda dari konsumen? Bisa dengan cara desain unik atau pelayanan yang memuaskan. Seperti apa pelayanan yang memuaskan? Ya, jangan sampai konsumen kita bekerja juga atau biar dia duduk tenang ketika kita memasang, kita servis sebanyak-banyaknya atau dengan cara yang sangat mereka suka, sehingga mereka lebih trust kepada kita. Yang kedua, menghasilkan produk yang bermutu. Tentu kita harus memiliki tukang yang mumpuni, dan kita harus jaga juga mutunya. Jangan tinggal kita biarkan tukang saja yang bekerja, kita harus lihat hasil sebelum kita antar. Oke, next. Nah, ini ada dari saya, jangan menunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Nah, dalami dulu, seiring itu kita bisa sempurnakan. Kita dalami dulu, baru kita bisa sempurnakan. Itu saya dulunya. Saya justru belajar tukang dari tukang saya. Karena tukang yang saya sewa, saya lihat cara bekerjanya, saya pelajari, dan saya sangat berterima kasih sama dia mungkin. Karena dia, saya salin ilmunya, dan saya sewa lagi tukang lain, saya sewa lagi, jadi saya bisa berbagai macam jurus. Ada yang bisa tai chi, kungfu, karate, semua saya kumpulkan. Berarti dari tukang-tukang saya yang hebat, saya ambil ilmunya semuanya. Jadi saya banyak ilmunya ya. Nah, jadi terakhir, saya justru memulai usaha ini bukan dari nol, bahkan dari minus. Kenapa dari minus? Saya dalam kondisi yang terpuruk, tidak punya atau bahkan berutang. Hanya peninggalan bapak saya, satu mesin bor kabel dan satu kompresor yang sudah buluk. Saya dapat pekerjaan pertama, orang bertanya ketika saya ngecat melamin ya. Saya mulainya dari 2016 itu perabot yang kayu-kayu. Justru di pinggir jalan saya cat sendiri, ada yang lewat, bisa nggak bapak bikin ini? Saya lihat, loh, ini perabot yang kayak di bank-bank. Saya nggak tahu itu apa HPL. Saya nggak tahu. Loh, ini HPL loh pak, kata dia. Oh iya, ini memang HPL. Saya justru pura-pura tahu, ya kan? Kita harus sok tahu untuk mendapatkan pekerjaan. Setiap orang bertanya, bapak bisa ini? Bisa dulu, bilang bisa dulu. Bisa. Jadi strateginya, ketika saya terima pekerjaan itu, bapak tinggalkan nomor telepon dulu, saya ada perlu. Saya justru mau order HPL. Saya nggak tahu HPL itu ya. Saya pura-pura aja. Tinggalkan nomor HP, nanti saya telepon. Gambar udah dia kasih, semalaman saya pelajari apa itu HPL. Di 2017 saya baru tahu apa itu HPL. Yang saya tahu sebelumnya hanya Mika. Karena ya saya pernah bekerja dengan menggunakan Mika. Oke. Di 2017 saya sewa seorang tukang, dan di sanalah saya mempelajari dari dia. Itu kondisi saya dulunya. Saya salin ilmunya. Saya harus berdebu dulu untuk bisa di depan meja aja. Sekarang saya hanya di depan meja di kantor. Saya mungkin desain. Setelah desain siap, saya panggil tukang 1, 2, berapa meja sudah ada lah. Jadi kita tinggal kontrol aja. Jadi usahakan usaha ini kita memang harus tahu dulu, baru kita bisa setel tukang-tukang kita, dan kita bisa kontrol mutu mereka.
Jadi personal branding itu kita dapatkan dari kepercayaan orang, karena kita tahu bahan itu apa saja dan mutu yang kita kasih apa saja. Oke, next. Ada 3 kriteria menemukan personal branding. 1, dapat momentum. Ya, mungkin seperti saya. Kenapa saya dapat momentum? Di 2018 saya mulai bikin YouTube justru dari HP Nokia X. Dan lihat YouTube pertama saya, ada logo kain masternya, ada tanda air. Itu YouTube pertama saya, justru banyak penontonnya. Kenapa? Saya terlalu detail. Jadi ada cerita sedikit, ada yang protes, teman-teman sama interior juga, kenapa bikin YouTube terlalu detail. Jadi mereka, kerjaan kita apalagi, kenapa diajarin semua orang? Jawaban saya hanya itu, rezeki kita udah untuk kita, ya rezeki orang mungkin sama orang aja. Ya nggak apa-apa kalau kita belajar, ya kan? Memberi sesuatu, ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, itu sangat baik. Oke? Jadi saya udah di chat, udah diituin di beberapa teman dari penjuru Indonesia, dan bahkan sudah kirim souvenir-souvenir juga. Mereka bilang, Bang terima kasih, saya sudah bikin workshop sendiri, hanya menonton YouTube dari Abang. Itu dari mereka. Dan terima kasih. Mungkin teman-teman semua, mungkin kita juga ada di YouTube nantinya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Bahkan rekan-rekan kita juga dari Malaysia sering chat saya. Ada juga dari Brunei, bahkan dari Arab Saudi mungkin. Dan terakhir dari mana ya? Pokoknya di Timur Tengah. Saya lupa, mungkin orang Indonesia di sana ya, yang cek kita ketika live dan juga ketika kita di YouTube. Terima kasih. Dan dapat momentum. Ini justru momentum saya di YouTube di waktu COVID. COVID orang di rumah saja. Apa yang mau dikerjakan? Lihat YouTube. Dan apa yang mau dilakukan di rumah? Ya, mungkin mereka bikin meja atau gimana. Maka di waktu COVID, YouTube saya ratingnya naik. Jadi kita dapat momentum. 2, punya kemampuan. Bisa saja dari segi materi, bisa juga dari segi apa saja. Dan itu kebanyakan di nomor 2 orang. Bisa aja mereka punya modal, suruh orang bekerja, mereka nggak tahu cara sistem kerja ini. Ya kan? Suruh ambil tukang, kerjakan. Mereka ambil proyek, banyak-banyak, kerjakan. Dia nggak tahu apa itu lapisan di dalam ini. Apa saja di bawah HPR ini. Mereka nggak tahu. Jadi kuasai cara itu. Kalau bagi saya ya, kuasai dulu apa itu yang ada di menu-menu yang kita jual. Dan silakan nanti Anda bisa aja di belakang meja. Dan ingat, di tahun 2018 saya belum tahu sama sekali SketchUp. Dan bahkan saya belum punya komputer. Saya beli laptop pertama kali bekas 2,5 juta. Dan itu saya langsung install SketchUp. Dan saya belum bisa mengoperasikannya. Saya justru mempelajarinya juga dari YouTube. Pelajari sendiri, dalami diri sendiri. Dan kita bisa nantinya. Dan desain-desain saya sudah Sumbar, Riau, Jambi, sampai bahkan Mentawai sudah kita antarkan. Dan terakhir, menciptakan kesempatan ini tidak gampang. Menciptakan kesempatan tidak gampang. Ini bagi Anda yang bisa menciptakan kesempatan itu sangat bagus sekali. Ciptakan kesempatan terus. Dari 100 kesempatan mungkin ada 2 yang bisa Anda lakukan. Dan Anda bisa beruntung di sana. Dengan ketiga semuanya, Anda bisa mencapai expert. Yang saya sebut expert, dan Anda tentu berkilau, dan nanti akan ada trust, dan itu Anda bisa dikatakan suhu dan sakti. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Cukup banyak ya. Next. Sebelumnya saya hanya mau diminta satu pembahasan personal branding, tetapi ada tambahan lagi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan SDM. Ini para kru saya boleh dilihat ketika kita memasang
kitchen set di suatu daerah di pinggir Danau Singkarak di dekat kampung saya. Ini kitchen setnya memang kelihatan liter U, tetapi sudutnya miring. Sudutnya itu miring. Jadi kita butuh kru dan mengelola SDM, karena dia masing-masing tidak sama kemampuannya. Yang baju merah dia ahli di listrik. Yang baju putih dia hanya finishing. Dan yang di baju hitam putih itu dia baru belajar. Justru ini dia yang utama, yang di tengah-tengah dia tukang sebenarnya. Dan saya belajar dari dia loh. Ini. Ya. Ini beliau Abah Acil namanya. Ini tukang pertama saya dan saya belajar dari dia. Ilmunya saya salin. Dan ini adik-adik saya. Ini waktu itu di pemasangan ini dia baru tukang tempel APL dan tukang tusir. Sekarang udah 1 bulan dia sudah buka meja sendiri. Karena saya kasih kepercayaan sama dia dan membaur sama ini. Yang ini harus membaur ke sini, ini harus membaur ke sini. Salin ilmunya. Jadi kita harus mendapatkan sumber daya yang sama nantinya. Oke, next. Pengelolaan SDM, banyak di kegiatan bisnis bicara soal pengelolaan SDM. Ini bikin pusing dan rumit. Selain pengelolaan SDM, biasanya menjadi pembuluh darah utama adalah pengelolaan keuangan. Dan kalau keuangan kita bermasalah, maka aliran bisnis kita akan tersumbat. Tapi jangan salah, pengelolaan SDM justru otaknya dari sebuah bisnis. Kalau bisnis kita ini gagal juga di SDM-nya, maka dia juga jadi stroke, maka itu harus sejalan. Nah, kita bahas yang utama adalah SDM, pengelolaan SDM. Dan ini udah bisa menyalin ilmu dari abak yang saya tunjuk tadi. Dan ini adalah mirip sama saya. Ini adik saya. Ini adik saya. Dia sebelumnya bekerja di Bank Mandiri. Resign. Kenapa kau resign? Saya mau belajar tukang bank. Loh, kok dari ruang ber-AC mau berdebu? Kayaknya dia mau tanpa kerja, tanpa tekanan. Dan lagi dia jenggotnya udah panjang juga. Alhamdulillah, dia mau bekerja di situ dan mungkin menghindari riba aja. Oke. Cuman mungkin dasarnya memang dia nggak mau kerja di bawah tekanan dan malah suka bekerja seperti ini. Ini adik saya. Dan saya ada untuk melakukan pengelolaan SDM, mendapatkan orang terbaik terlebih dahulu. Diartikan karyawan tenaga kerja mumpuni, bisa diandalkan. Seperti guru saya tadi. Dia guru saya, tenaga kerja saya. Dia juga guru saya. Ya, saya salin dari dia. Mungkin dia hanya mempunyai kepandaian di situ, cara mengelolanya. Makanya saya membahas pengelolaan SDM. Mungkin beliau tidak bisa mengelola SDM atau mengelola keuangan dan bagaimana membuat personal branding yang kita sebut tadi. Jadi mungkin dia merelakan ke saya menjalankan ini semua. Oke, itulah guru saya. Dan kalaupun ada tenaga kerja yang baru gabung seperti adik saya, dengan yang lama sistemnya disamakan. Semuanya harus menyalin yang lebih hebat. Samakan sistem kerja semuanya. Dan Anda harus punya mutu dan standar hasil kerja kita sendiri. Dan ketiga, optimalkan yang baru agar berkembang. Ya kan? Oke, boleh. Optimalkan yang baru tadi agar dia berkembang, sehingga proses integrasi antar karyawan kita itu berjalan. Jadi, bagi Dunsana atau teman-teman semua, saya mengharapkan bisa mengelola sebuah usaha interior itu menjadi sebuah produksi. Jadi jangan kita jadi tukang terus. Jangan kita terima proyek orang terus. Ingat, orang berduit bisa mengatur kita. Gimana kalau enggak kita aja yang ambil kerjaan itu? Orang berduit, dia tinggal ambil proyek, suruh kita ngerjakan.
dia borong per meter atau gimana, ya kan? Kenapa nggak kita yang ambil proyek itu? Karena itu bidang kita. Kenapa nggak kita yang ambil? Jadi banyak orang yang tidak tahu masalah interior justru terjun di bidang interior karena dia ada ini duit, ya kan? Oke, saya mengharapkan untuk interior di Indonesia ini kita benar-benar mengerti interior, kita yang ambil pekerjaan itu. Makanya perlu personal branding dan pengelolaan SDM. Seperti saya berdiri harus menjadi orang di belakang meja. Kita harus tahu memang bidang kita, ambil pekerjaan di bidang kita. Orang yang punya duit, kalau dia tahu apapun, ya orang punya duit dia bisa apa saja kan? Ya, ya kan? Jadi letakkan sesuatu di tempatnya. Kalau kita di interior, ambil pekerjaan interior, itu aja. Pengelolaan SDM meliputi berbagai macam aspek, semua harus sinkron. Bukan berarti karyawan mempunyai keterampilan terbaik, hasil kerjanya bagus ya. Bisa jadi mereka lambat atau speednya tidak mantap. Hasil kerjanya bagus, aturan bisa dikerjakan seminggu, dikerjakannya sebulan. Itu salah juga. Walaupun kerjanya bagus, tapi limitnya kena. Itu nggak bisa. Kita harus padukan. Pekerjaannya bagus, hasilnya bagus, waktu pun terkejar. Ketika Anda ambil proyek, pasti ada limit. Apalagi proyek pemerintah ataupun BUMN, ada limit waktu. Makanya harus kita kontrol time schedule. Tidak hanya sekedar hasil, waktu pun kontrol. Kontrol ketersediaan barang ini berpengaruh terhadap time schedule. Kita suruh orang cepat kerja, cuman barangnya nggak ada. Marah nggak? Nah, ya kan? Bos nyuruh kita cepat, APL-nya belum datang. Gimana? Lemnya belum tiba. Ngomong aja kan? Jadi, kalau mau cepat ya sediakan barang. Ya kan? Dan kontrol mutu pekerjaan ya dari kita sendiri. Kalau kita sudah mengontrol teman-teman semua, kontrol itu semuanya. Oke, next. Setelah semua berjalan kontrol teknis, maka kita perlu melakukan kontrol sosial. Bikin para karyawan saling mengenal sehingga mereka bisa berkomunikasi, saling mengisi pekerjaan. Nah, kita balik ke pengelolaan SDM. Kalau satu ruangan bekerja, mereka berdiam-diaman. Gimana rasanya? Kaku. Kaku kan? Satu suka musik dangdut, satu rock. Cuman tape di sana atau musik satu, mereka berebut. Maka padukan mereka berdua, atau bisa kita setel satu yang netral ya. Nah, musik yang netral apa saja, pokoknya kalau kita sebagai pemimpin ini kita puji yang ini, musiknya ini kita puji, mungkin mereka saling, akhirnya mereka berpadu ya. Biasanya di workshop kayak gitu, saya sudah di lapangan dah lama, mereka emang ada ego masing-masing. Ada yang merasa hebat, ada yang merasa lebih dulu, ada yang merasa menggurui saya, ya memang dia guru saya akui. Apa tadi? Oke, mohon maaf. Dan kedua, hindari konflik antara mereka. Pasti ada konflik. Kalau orang banyak, pasti ada konflik. Mereka ego pertama. Ada juga yang baru dipotong, misalnya multiplex, sisa diambil sama teman ini. Kalau kita banyak ya bang ya, kalau kita banyak pasti banyak konflik. Jadi kalau kita mengelola SDM ini, hindari itu supaya perjalanan usaha kita lancar. Dan ketiga, bikin antara karyawan saling mengisi sehingga nanti mereka mempunyai cara tujuan yang sama dan bisa kita harapkan sesuai apa yang kita harapkan dan hasilnya sesuai yang kita harapkan. Dan yang keempat, tentukan aturan keselamatan kerja. Jangan biarkan karyawan itu bekerja asal dia sendiri, karena walaupun mereka karyawan kita, dia yang sakit atau dia yang luka, tentu tanggung jawab kita. Kalau mereka luka atau sakit, tentu produksi kita terhambat. Oke, maka kita yang bertanggung jawab. Oke, thank you.
Mungkin itu saja yang saya bahas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kita harus break dulu di sini. Ya, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, beberapa pertanyaan mengenai SDM ataupun boleh mengenai teknik-teknik pemasangan atau apapun itu yang berhubungan dengan interior ya, Om. Iya. Terutama yang mengenai pengelolaan SDM dan juga nanti yang lain-lain yang pokoknya teman-teman yang mau tanyain di sini boleh langsung ditanyain ke Om Joni. Ada yang ingin bertanya? Kamu masih ada di sini nih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya terima kasih ke Bapak Joni telah datang ke Batam. Ya. Saya asli Payakumbuh. Mantap. Kampung mana? Saya kampung, Pak. Jadi gini Pak, mungkin kita sedikit ada info Pak, mungkin riset dari baru mengenal dari 2016, saya baru mengenal itu di tahun 2018 atau 2019. Iya, oke. Nah, itu pun saya ceritanya waktu 2019 itu saya beli HP Eltaco, saya potong, nggak bisa saya potong, patah akhirnya saya injak-injak. Saya bakal. Iya. Gitu, karena saya sih nggak kenal gitu. Nah, jadi sekarang pun saya udah melepas saya kemarin lulusan Politeknik sini. Sekarang pun dari resign dari pekerjaan saya sebagai mechanical engineering di suatu perusahaan. Sekarang saya fokus di interior dan Oke. sedikit yang saya mau tanyain sama Bapak, mungkin tadi nggak ada di ulas atau di Ya, oke. mungkin saya agak out dari tema Bapak tadi mungkin. Oke. Saya mau tanya sendiri Pak, bagaimana cara kita, mungkin kita untuk mengambil suatu proyek ke orang lain, mungkin kita bisa kerjasama sama orang lain gitu. Dari bagaimana kita sebagai awal-awal ini untuk bekerja sama dengan orang lain, apa saja yang akan kita lakukan? Mungkin ada orang, kita misalkan ada suatu proyek, kita nggak bisa pegang proyek itu, atau emang bukan di bidang kita, tapi kita bisa terima. Karena kata Bapak tadi jangan katakan tidak bisa, kita selalu katakan bisa. Terus kita ambil mencari orang lain yang bisa untuk mengerjakan seperti itu. Jadi apa langkah yang kita lakukan? Mungkin ada perjanjian atau segala macam. Karena saya pun sebenarnya baru tertipu 2 atau 3 bulan ini sebanyak 9 juta. Saya ada proyek 12 juta, saya kasih ke orang lain, saya transfer 9 juta, tapi proyek saya nggak diselesaikan di waktu yang ditentukan, sampai sekarang uang nggak tahu kemana. Itu pun saya nyari orangnya itu, jumpanya pun di grup Mitra Kargo dalam ini. Sekarang uang saya itu cuma baru kembalikan 2 juta. Dia katanya dari sampai sekarang jadi terus, saya nggak mau, sampai sekarang baru dibayar 2 juta. Gitu gimana Bapak mengantisipasi? Karena saya udah lapor ke polisi pun, saya udah sharing sama kawan-kawan yang lain, katanya nggak bisa karena itu udah hukumnya perdata bukan pidana. Jadi gimana kita antisipasi itu biar kita kerjasama, kita maksudnya pekerjaan kita diselesaikan, uang kita aman, yang bukannya gitu Pak. Soalnya bukan ini aja, uang saya ada yang hilang, kepercayaan customer sama saya juga hilang. Mungkin itu aja pertanyaan saya yang untuk terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin boleh langsung dijawab aja. Oke, dari Bang mana saya lupa, Bang Aris ya, kita sekampung dari Payakumbuh. Ini masalahnya kalau kita ambil proyek terus kita kasihkan ke orang lain, ya alangkah lebih baiknya ambil proyek itu kita cari juga orang yang tepat tapi kerjakan di tempat kita. Jadi intinya bisa kita kontrol. Saya nggak mau ambil proyek yang kita kasih ke orang yang nggak bisa kita kontrol. Dan satu lagi, kalau memang bersepakat dengan orang harus ada MOU-nya, apalagi tertulis. Jadi itu kita bisa memegang atau bisa jadi tuntutan kita ke orang yang lain itu. Jadi jangan asal percaya kepada orang, walaupun duitnya kita bisa bilang, wah hanya 1 juta, hanya 2 juta, itu nggak bisa. Sekarang harus dihitung semuanya, harus pasti-pasti. Nggak bisa kita kasih orang itu gampang-gampang saja, karena ini kita harus mengontrol.
Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Om Joni. Jadi berarti kita lebih ke yang pertama harus ada MOU ya Om ya. Memang MOU ini nanti bisa jadi patokan kita. Jadi nanti kalau misalnya nanti kan ada perjanjian-perjanjiannya. Nanti kalau misalnya katanya tadi di perdata, cuma kita udah ada MOU nanti bisa masuk ke pidana gitu ya, karena kita sudah ada perjanjiannya tadi. Gitu ya Om ya. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Nanti setiap yang bertanya pasti kita kasih merchandise. Ayo. Apapun itu pertanyaannya, mau mengenai tentang HP pemasangan yang tepat bagaimana, cara mendapatkan customernya bagaimana nih Om, saya pemula nih Om, saya butuh gimana dapetin customernya dengan gampang, ataukah saya harus kasih modal di awal, atau boleh bagi triknya Om biar saya bisa merekrut teman-teman yang bagus gimana, cara cari teman-teman yang mau join bareng saya gimana, ayo pertanyaannya. Kalau teman-teman dari sini ada yang mau tanya lagi? Boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kanitoria. Saya mau ini menanyakan usaha kita kan masih tingkat perorangan. Nah itu juga cara menaikkan ke level industri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Gini, saya dari awalnya memang perorangan. Jadi ini mungkin saya mau bahas di kota selanjutnya, ini soal pemasaran produk ya. Iya benar. Soal pemasaran produk. Ini saya ada menggarisbawahi mungkin di bagian pemasaran. Saya dulu awalnya memasarkan produk saya yang saya bikin-bikin itu justru melalui media Facebook aja. Dengan media Facebook harus gencar, saya bahkan 2 atau 3 kali sehari sharing gambar atau picture aja, sharing aja gambarnya. Saya udah kerjakan ini, saya kerjakan itu, dan akhirnya saya mengenal YouTube. Saya coba, dan saya juga bikin salah satu tutorial. Cuman ada 5 bagian platform di sekarang yang lagi tren, ada YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan Google Search. Dari 5 tadi, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan Google Search, coba tebak mana yang paling banyak memesan atau mencari saya dari 5 platform tadi yang mengenal saya. Coba tebak yang mana? Ada yang berkata Facebook. YouTube, emang saya dikenal di YouTube. Oke, TikTok. Dah, kita di 3 itu aja, semuanya salah. Ya, justru di terakhir di Google Search. Jangan tinggalkan Google Search. Ya, daftarkan kita di Google Search kan gampang itu, bikin Gmail, masukkan alamat kita, share gambar-gambar kita semuanya, sampai capai bintang, kan ada bintang di sana. Ya. Capai bintang. Jadi setiap orang hadir ke depan kita, lihat Google Map, search kita, kasih bintang. Nah, orang yang mencari Google Search itu paling banyak. Tidak semua nonton YouTube, tidak semua main TikTok. Justru orang yang berduit dia jarang main TikTok. Yang mau beli interior kita itu justru orang yang berduit kan. Ya. Jadi mereka cari yang gampang. Mencari ini sekarang ya di Google, tinggal ketik muncul. Ya coba ketik, kalau kita di Sumbar ya, alhamdulillah, ketik interior atau tempat bikin interior, alhamdulillah, kalau bintang kita naik ya kita paling atas, dan mereka akan lihat apa hasil kerja-kerja kita. Dan saya paling banyak di sana. Dan orang yang benar-benar mau membeli justru yang mencari di Google Search, bukan hanya di Instagram, di Facebook. Yang nanya Instagram, Facebook, dan yang lain-lain itu, mereka hanya kebanyakan survei harga. Mereka banding-bandingkan dengan yang lain. Dan orang yang hanya chat itu paling sering survei harga. Orang yang benar-benar mau memesan ke kita ya di Google Search atau menelpon langsung. Oke, terima kasih. Terima dulu dong Om Joni. Jadi lebih memang balik lagi ke personal branding kita tadi ya Om. Kita bikin dulu
mungkin akun media sosial memang harus punya sekarang. Setiap orang tuh memang harus punya akun sosial media, dan itu tadi dia Google Search ya. Jadi mungkin teman-teman langsung bisa daftarkan alamat workshopnya masing-masing ataupun daftarkan workshopnya yang ada di Google. Jadi nanti ketika teman-teman atau orang mencari interior Batam gitu ya, jadi nanti nama-nama workshop teman yang ada di sini tuh bisa langsung muncul seiring dengan banyaknya yang berkunjung ke web tersebut gitu ya Om ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi. Ini lah ya. Nama workshop AD Kreatif 01. Biasanya bukan baru. Kawatannya stay dah. Oke. Jadi. Kawan dari Peaman. Maju. Tadi Jo. Tadi dari Pak Yusuf ditanyakan mengenai yang dijawab sama Pak Jam tadi. Dari 5 tadi, yang paling banyak itu kan di Google Search. Konsentrasinya berapa persen itu? Dari 5 itu, nah untuk Google Search-nya berapa, Facebook, TikTok, dan yang lain berapa? Google Search mungkin seiring dengan kebanyakannya sekitar 60%. Nomor 2 itu di Instagram. Ya, di Instagram itu kebanyakan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu lebih suka melihat Instagram, dan ibu-ibu lebih suka melihat kitchen set. Nomor 2, ibu-ibu lebih suka melihat kamar set. Dan terakhir minibar, yang lain-lainnya menyusul. Jadi nomor 2 Instagram. Nomor 3 Facebook, justru YouTube saya nomor 4. Saya biasanya tutorial di YouTube ya, nomor 4 di YouTube, dan terakhir di TikTok. Jadi itu urutan persentase saya. Awalnya itu di Google Sheet, kedua Instagram, ketiga Facebook, keempat di apa tadi? Yang terakhir TikTok ya. Yang keempat justru YouTube. Ah, itu dia. Berarti memang Google Search ini besar pengaruhnya ya Pak ya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, kita masih punya 2 slot lagi ya, dua orang lagi sebelum kita close dan kita lanjut ke kuesioner. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah lagi. Ya, ada lagi yang ingin bertanya mengenai apapun itu ya. Jadi kayak mungkin kan bapak-bapak ingin bertanya yang paling dicari, yang penjualannya paling laku tuh Mas. Gimana cara apa yang paling laris sampai yang paling dicari, atau mungkin gimana cara mendesain yang bisa mendapatkan hasil desain yang paling apik, yang paling bagus. Banyak pertanyaan yang di sini ada sumbernya. Nah, kita ketemunya jarang-jarang, ya kan? Sebulan sekali belum tentu, atau mungkin nanti bisa ketemunya kalau yang teman-teman di sini yang ada di Solo ya kan, mungkin boleh japri langsung main ke workshopnya Om Joni langsung bisa. Tapi kan nggak semuanya kita orang Padang ya kan. Nanti jadi mumpung ada Om Joninya di sini, mungkin yang ingin mengulik-ulik lagi, yang ingin menambah ilmu lagi, boleh tanyakan sekarang. Masih ada? Ayo, ayo. Ada? Ada? Sudah? Cukup? Sudah puas? Sudah? Yang masih ada unek-uneknya nggak apa-apa. Masih kita kasih kesempatan untuk bertanya sebelum kita close ya. Udah cukup? Cukup belum? Kasihan Om Joninya diri terus nih soalnya. Ya kan? Cukup ya? Cukup. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua, yang terutama untuk Om Joni yang jauh-jauh dari Solo ya, yang udah dengerin kita di sini dan men-share ilmunya yang sangat-sangat luar biasa. Thank you Om. Ya, oke. Mungkin Om boleh balik atau Om ingin menyampaikan lagi? Saya mau closing dikit. Boleh. Untuk closing, dan sanak semuanya, terima kasih sudah melihat saya di sini. Terima kasih. Ini pertama saya offline, dan mungkin dari Dunsana dan teman-teman semua mau tahu Google Sheets kita apa, ketik aja JMW Interior, YouTube JMW Interior, TikTok JMW Interior juga, dan Instagram JMW_Interior. Kita tidak terlalu banyak follower ya, tetapi kita banyak di endorse. Oke, jangan isi atau beli follower, biarkan dia secara organik.
dan itu akan datang sendiri endorsement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Joni sekali. Kita buka lagi saya yang dia luar biasa. Nah, ya kita bakal bagi-bagi hadiah buat